sebelum Pak Ketua menanggapi, saya berharap map itu diserahkan supaya sah. Ya, dokumentasi ya. Kamera. Saya ngertiin. Ini Pak, ya. Saya melihat bahwa apa yang disampaikan tadi itu semuanya benar. Mungkin banyak teman-teman mau bicara, tapi kita bergantian. Kita bergantian. Nanti saya persilakan Pak Ketua dan teman-teman menanggapi. Tapi sebelum Pak Ketua menanggapi, saya berharap map itu diserahkan supaya sah. Diserahkan ke Pak Ketua. Artinya aspirasi itu diterima. Setelah terima, baru beliau jawab. Nanti setelah Pak Ketua, Pak Martan, Pak Yusufkan, Pak Wadi, dan lain akan menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak semua. Kepada Pak Elsius atau Pak Hertin, kami persilakan. Ya, saya kasih tempat di sini, Pak. Saya geser. Ya, dokumentasi ya. Kamera. Saya ngertiin. Ini Pak, ya. Pak, saya sendiri sebelah sini. Saya bawa wakil, Pak Haji. Nah, sini Pak saja. Ya. Cukup mewakili. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Pak Herdi. Jadi kedatangan kami ke sini tidak lain tidak bukan memberi dukungan kepada pemerintah Kutai Barat, pada DPR Kutai Barat untuk kedepannya mengoptimalkan pembangunan dengan tidak ada silpa yang dilakukan oleh pemerintah terlalu besar. Jadi itu arah kami, dan selanjutnya saya persilakan kepada Pak Ketua LSM Kalteng untuk menyampaikan. Kedatangan kami ke sini untuk memberikan dukungan kepada pemerintah, dan dukungan itu tentu kami tidak bisa langsung karena DPR bagian daripada perpanjangan tangan atau perpanjangan lidah daripada kami untuk menyampaikan berbagai persoalan yang ada di masyarakat untuk membantu bagaimana memberikan solusi berbagai hal, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan jembatan ATJ dan beberapa proyek multies yang lain yang mangkrak, yang bukan multies juga, yang ada beberapa tempat yang mangkrak juga. Kita berharap itu bisa masuk dalam program tahun anggaran berikutnya, sehingga paling tidak bisa membantu menekan angka SIPA yang terus meningkat setiap tahun. Memang secara efisiensinya bagus, tapi apakah itu betul efisiensi atau ada kesalahan lain? Nah, kita tidak tahu. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini tentu kami berharap nanti melalui DPR ini kami akan membuatkan surat resmi lagi, menyediakan meminta waktu untuk kita menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan Kutai Barat kepada pemerintah melalui DPRD. Kami ada membawa beberapa poin rekomendasi yang akan diserahkan kepada DPR hari ini, itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang mangkrak seperti Jalan Bung Karno, tapi intinya yang memang sudah usia lebih daripada 5 tahun itu salah satunya adalah Jalan Senter, Jalan Bung Karno, surat ring terang. Kemudian salah satunya yang tidak tercatat dalam CLK Kabupaten Kutai Barat yaitu Jalan Bung Karno. Sehingga harapan kami sebagai masyarakat berharap fungsi pengawasan masyarakat disalurkan melalui DPR sehingga bisa maksimal. Artinya dukungan masyarakat sudah penuh dukung pemerintah, apalagi alasannya karena ada segelintir atau sedikit kami dengar bahwa kami tidak berani bekerja, salah sedikit lapor. Nah, sekarang kami memberikan dukungan, tapi dalam tanda kutip sepanjang itu dilakukan dengan tepat, dengan benar, dengan sesuai. Seperti yang Bapak Bupati sering katakan, kami dengar bahwa bekerja sesuai. Tapi ada persoalan yang tidak sesuai. Nah, sehingga itu yang perlu kami sampaikan melalui DPRD. Jadi silakan Pak Ketua menanggapi apa yang disampaikan oleh teman-teman Pak. Waktu dan kesempatan saya silakan. Bapak Ibu sekalian yang
sempat hadir pada sore hari ini. Saya dengar tadi di luar dari LSM ada beberapa wartawan, bahkan informasi dari TV One. Artinya ini luar biasa pertemuan kita pada sore hari ini. Baik, saya akan menanggapi secara umum apa yang sudah disampaikan, khususnya tadi Bung Herdin dari LSM Fakta, dari LSM Fakta, dan saya juga hari ini baru bertatap muka dengan yang namanya Bung Herdin ini. Saya kesini Pak untuk bagian ini. iya, jadi saya baru ketemu hari ini. Dan tadi apa yang sudah disampaikan itu memang fakta adanya kita di Kabupaten Kutai Barat. Bapak Ibu sekalian, khususnya yang terkait dengan bahasa Silpa. Nah, itu memang kami dari DPRD sendiri memang ketika kami pembahasan anggaran itu memang kami dikagetkan dengan angka Silpa yang besar sekali ketika disampaikan oleh pihak pemerintah. Sehingga pada saat kami menerima laporan Silpa itu, maka kami bertanya-tanya kepada pihak pemerintah, kenapa kita bisa ada Silpa yang begitu besar seperti ini? Nah, jadi pemerintah menyampaikan beberapa alasan. Alasan yang pertama itu memang jelas sekali terkait dengan aturan. Nah, mereka menyampaikan ketika anggaran atau APBD kita disahkan antara DPRD dengan pemerintah, maka dari pihak pemerintah sebagai pihak yang mengeksekusi anggaran itu, mereka berpikir bahwa dengan adanya persetujuan bersama itu maka mereka boleh segera menjalankan anggaran yang sudah disepakati bersama. Namun ketika di dalam mereka menjalankan itu di akhir-akhir ini, khususnya di zaman COVID yang sudah kurang lebih 2 tahun ini, maka sering terjadi adanya perubahan aturan. Sering terjadi adanya perubahan aturan, sehingga tadinya mereka siap melaksanakan kegiatan itu, lalu datang aturan yang baru atau edaran menteri, baik itu menteri keuangan, baik itu menteri dalam negeri, sehingga itu alasan yang disampaikan kepada kami DPRD. Kemudian yang berikutnya kaitan dengan Silpa. Silpa itu juga terkait dengan tidak bisa maksimalnya OPD melaksanakan kegiatan. Karena OPD ini kita ketahui di akhir-akhir ini bahwa pemeriksaan baik itu dari intern, dari inspektorat, kemudian dari BPK, sehingga di dalam melaksanakan itu mereka selalu ragu-ragu ketika mereka melaksanakan ini, apakah ini tidak melanggar aturan atau nantinya tidak ada sanksi hukum ketika mereka menjalankan. Sehingga keraguan-raguan itulah salah satu yang bisa mengakibatkan dana itu tidak bisa difungsikan sebagaimana atau semaksimal mungkin. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu sering sekali atau bahkan memang itulah yang diinginkan oleh sistem penggunaan anggaran kita. Pada saat lelang itu pagu dana itu pasti diharapkan pemenang lelang itu jauh di bawah pagu dana yang sudah ditetapkan. Nah, jadi ada 3 sumber yang menjadi penyebab kenapa Silpa itu terlalu besar. Itu yang mereka sampaikan kepada kami DPRD. Nah, kemudian kami dari DPRD, artinya ketika kami memanggil mereka, artinya ketika mereka menjelaskan bahwa itu alasannya, lalu kami dari DPRD mengundang lagi masing-masing OPD
agar OPD ini memang ketika mereka berbuat yang baik dan benar, itu mereka tidak perlu ragu. Kalau mereka hanya berpikir ragu oleh karena seperti yang sering kami dapatkan terkait dengan kasus di BPBD, banyak mulai dari kepala OPD-nya sampai ke bawah-bawahnya banyak yang tersangkut masalah hukum, sehingga itulah yang menjadi OPD-OPD ini menjadi takut. Nah, kami dari DPRD mengatakan kalau kita memakai aturan yang baik dan benar, apa yang perlu kita takuti? Karena yang membuat mereka terjerat atau tersangkut masalah hukum itu jelas artinya ada hal-hal yang mereka bengkok-bengkokkan. Nah, jadi jangan itu menjadi alasan sehingga penggunaan anggaran itu tidak bisa maksimal. Nah, jadi itu yang kami dorong. Bahkan kami sampai minta pendapat ke kejaksaan, khususnya Kajari, untuk masalah itu. Karena bahasa-bahasa dari OPD ini mereka tidak berani melaksanakan kegiatan itu, takut tersangkut masalah. Ya, artinya dari kejaksaan sendiri mengatakan jangan kalian takut, tidak perlu kalian ragu, tidak perlu kalian bimbang, laksanakan. Nah, jadi itu artinya yang terjadi di zaman COVID ini, sehingga ini persoalan ini ya boleh dikatakan menjadi kambing hitam sehingga silpa kita menjadi besar seperti itu. Silpa kita kurang lebih 700 berapa? 700. Artinya sisa dana seperti itu kalau kita gunakan seperti apa yang Bapak-bapak sebutkan tadi, ada Jalan Bung Karno atau mencereu ke Ombau, kan begitu. Kemudian ATJ jembatan itu masih, kemudian turap di Tering, baru jembatan Tering, kemudian Christian Center. Nah, artinya pemahaman masyarakat ini kalau uang itu digunakan, ya paling tidak di antara yang disebutkan tadi itu pasti ada yang selesai. Nah, itu pemahaman dari Bapak Ibu sekalian. Namun di dalam pelaksanaan anggaran ini memang artinya mungkin tidak semudah apa yang kita pikirkan, itu salah satunya. Nah, jadi kami dari DPRD mengingat bahwa silpa ini memang ada trennya, dari tahun ke tahun ini ada peningkatan. Ya, artinya ini salah satu yang memang kami dari DPRD ya artinya sangat mendorong pemerintah ke depan ini ya bisa memaksimalkan kegiatan mereka. Artinya jangan berlindung di bawah persoalan-persoalan seperti yang saya sebutkan tadi. Kan yang paling besar sekarang ini atau yang paling mudah mereka menyampaikan ini karena COVID. Artinya COVID yang menjadi kambing hitamnya.